Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama kami di cerita horror story ya. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan dinas bidan, kisah hororku saat berdinas di pedalaman, episode 1 ya. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment. Sebelum menceritakan pengalamanku ini, aku mau minta maaf kalau ada kesamaan tempat atau nama tokoh. Baiklah, sebenarnya aku tidak pandai bercerita, tapi aku rasa saat ini yang tepat untuk menceritakan ulang pengalamanku berdinas di sebuah puskesmas yang terletak di sebuah kampung terpencil. Oh ya, perkenalkan dulu, aku Maya. Aku tuh seorang bidan. Setelah lulus kuliah, aku sempat kerja di klinik. Sebenarnya klinik itu milik kakak iparku. Kalau kalian pernah ke Balaraja, klinik tempatku bekerja tidak jauh dari pasar Balaraja. Selama 2 tahun aku bekerja di sana. Tahun 2016, pemerintah membuka lowongan CPNS. Aku iseng-iseng ikutan daftar. Sebenarnya aku hanya ingin tahu saja bagaimana tes CPNS itu dan tidak punya harapan tinggi bisa lolos tes. Tapi Tuhan berkata lain. Alhamdulillah aku lolos CPNS, lalu ditugaskan ke kampung terpencil. Nama kampungnya Mekarsari. Di sana ada puskesmas yang kekurangan tenaga bidan. Oh ya, bukan kekurangan, tapi tidak ada bidannya. Jadi bidan yang pernah tugas di sana minta dimutasi ke daerah lain, dan aku ditugaskan untuk mengisi kekosongan bidan di puskesmas itu. Aku tidak menyangka kalau kampung ini benar-benar terpencil. Mobil saja susah masuk karena jalannya rusak dan berlumpur kalau musim penghujan. Sesekali memang ada truk yang melintas, tapi penumpang kerap terpaksa turun ramai-ramai mendorongnya karena ban terjebak di kubangan lumpur. Aku sendiri naik ojek untuk sampai ke kampung Mekarsari. Walau pada akhirnya tetap saja aku harus turun dari motor karena jalannya yang licin dan berbahaya. Dengan terpaksa aku menerobos kubangan lumpur, sedangkan si bapak tukang ojek dengan susah payah mendorong motornya. Saat itu aku sempat cemas karena sudah jam 5 sore, tapi kami masih terjebak di jalan berlumpur ini. Ini masih jauh ya Pak? Tanyaku sambil menyeimbangkan badan agar tidak tergelincir. Tangan kananku menjinjing sepatu, sedangkan tas besarku diletakkan di depan jok motor. Udah dekat kok Neng, habis hutan pinus ini kita sampai di Mekarsari, jawabannya sambil menoleh ke arahku. Sejauh mata memandang, di sepanjang jalanan ini memang hutan pinus. Sesampainya di kampung Mekarsari, aku langsung mencari kos-kosan. Aku kesulitan mencari orang yang untuk bertanya. Kampung ini sepi sekali, padahal masih sore. Untungnya aku bertemu dengan seorang wanita tua yang sedang duduk sendirian di depan rumahnya. Permisi Bu, perkenalkan nama saya Maya. Saya bidan baru ditugaskan di kampung ini. Kalau mau sewa kosan di mana ya? Tanyaku. Oh, Mbak ini bidan baru. Dia menghampiriku sambil tersenyum ramah. Iya Bu, aku menyalaminya. Kenalkan, saya Mina. Kalau Mbak cari kosan di kampung ini ya nggak ada, tapi Mbak bisa sewa kamar di rumah warga, katanya. Nggak apa-apa, saya sewa kamar aja. Kira-kira siapa yang berkenan kamarnya saya sewa? Duh, kalau di rumah saya kamarnya terisi semua. Gimana kalau ke rumahnya Dinda? Bidan dulu juga tinggal di rumah Dinda, katanya. Dinda? Tanyaku sambil mengerutkan dahi. Iya, dia itu cuma tinggal berdua sama neneknya. Siapa tahu
Dinda mau menyewakan kamar di rumahnya buat Mbak Maya, ujarnya. Boleh Bu, boleh minta tolong antar saya ke rumah Dinda kalau gitu. Dia pun mengantarkan rumah Dinda. Aku tidak menyangka kalau Dinda ini ternyata masih muda. Umurnya baru 19 tahun. Dia anak yatim piatu dan sudah putus sekolah. Selama bertahun-tahun Dinda mengurus neneknya yang sudah sangat renta. Rumah Dinda cukup besar. Katanya rumah itu peninggalan orang tuanya. Ada 4 kamar dan hanya 2 yang diisi. Aku menyewa kamar bekas bidan yang pernah bertugas di kampung ini. Itu nenekku, namanya Mbok Iba. Dia sudah gak bisa ngomong. Dinda membuka kamar neneknya. Dia memperkenalkan neneknya padaku. Kulihat wajahnya tua itu sedang duduk di tepi tempat tidurnya. Seluruh rambutnya putih semua. Dia mengenakan kain batik, warnanya sudah pudar dan baju kebaya yang usang. Perlahan wanita itu mendongak ke arahku dan dia tersenyum. Mbak, saya Maya yang mau nyewa kamar rumah ini, sapaku dari pintu kamar. Tentu saja dia tidak bisa menjawab, tapi aku yakin dia juga menyapaku dalam hatinya. Dinda menutup kembali pintu kamar neneknya. Engsel pintu itu pun mungkin sudah berkarat sehingga menimbulkan bunyi yang cukup nyaring saat ditutup. Dinda lalu membawaku ke kamar yang mau aku sewa. Walau temboknya usang dan retak, tapi kamar itu tampak bersih. Ada ranjang besi jadul dan kamar kasur kapuk di sana. Ada juga lemari pakaian yang dilengkapi dengan cermin besar. Di kamarnya, Mbak semoga betah tinggal di sini, ucap Dinda. Dari tadi aku tidak melihatnya tersenyum sedikit pun. Mungkin Dinda orang pendiam. Iya Dinda, terima kasih banyak udah mau terima aku di rumah kamu. Oh iya, aku punya sesuatu buat kamu. Segera aku buka tas besar yang kubawa. Ini buat kamu suka coklat kan? Tanyaku. Dia mengangguk lalu mengambil coklat itu. Terima kasih Mbak, katanya. Kalau ada apa-apa, jangan sungkan panggil saya aja ya Mbak, tambah Dinda. Iya Din, timpalku. Malam itu selesai mandi aku langsung tidur karena sangat lelah. Pintu kamar ku kunci rapat, lampunya ku matikan. Hari yang sangat melelahkan. Aku harus istirahat karena besok sudah mulai bertugas di puskesmas. Aku bangun jam 5 pagi. Ternyata Dinda sudah tidak ada di rumah. Dinda pernah cerita kalau dia belakangan ini bekerja sebagai pemetik jagung. Perkebunan jagung memang menjadi salah satu sumber mata pencarian warga kampung Makarsari. Selesai sholat subuh aku langsung mandi. Namun belum beranjak ke kamar mandi, tak sengaja kulihat pintu kamar Mbok Ibah terbuka sedikit. Aku mendekati pintu itu untuk mencari tahu apakah Mbok Ibah sudah bangun atau belum. Mbok sudah bangun. Ku dorong pintu kamar itu sedikit lalu melongokkan kepala. Mbok Ibah ternyata sudah bangun. Dia duduk di tepi tempat tidurnya sambil menunduk. Sudah nak, jawabnya dengan suara yang serak kering. Oh ya, sudah kalau begitu Mbok, saya mau mandi dulu, kataku sambil tersenyum. Dia tidak menoleh kepadaku dan terus menunduk. Aku pergi ke kamar mandi. Air di kampung ini sangat dingin. Mungkin karena lokasi kampung ini dekat dengan pegunungan. Saking dinginnya, tubuhku seketika menggigil saat sedang mandi. Tiba-tiba ada seorang memanggilku. Aku kenal itu suara Mbok Ibah. Nah, ini handuknya, kata Mbok Ibah dengan suara yang masih terdengar serak dan kering. Oh iya Mbok, wah jangan repot-repot. Aku udah bawa handuk kok Mbok, timpalku dari dalam kamar mandi. Ku dengar dia malah berkekeh lalu berkata, pakai handuk Mbok saja. Gayung yang kupegang seketika jatuh. Aku baru ingat
kalau Mbok Ibah ini sudah tidak bisa bicara. Aku seketika terdiam. Suara tercekat di tenggorokan. Suasana menjadi sangat mencekam. Di luar, Mbok Ibah masih memanggilku sambil menawarkan handuk. Ini pakai punya Mbok saja. Dari atas tembok kamar mandi, kulihat sebuah tangan yang menjulur panjang. Tangan itu menggenggam handuk warna biru. Jelas saja, aku kaget hingga berteriak ketakutan sambil minta tolong. Aku jongkok memeluk kaki, aku tidak berani menatap ke atas. Untungnya sesaat kemudian ada yang menggedor pintu kamar mandiku. "Kenapa, Mbak?" Itu suara Dinda. Segera aku kenakan handuk lalu membuka pintu. "Dinda, tadi Mbok kamu bisa ngomong, terus tangannya panjang banget." Nada bicaraku terburu-buru. "Masa sih, Mbak?" tanya Dinda sambil mengerutkan dahi. "Iya, Dinda, Mbak takut banget." Aku memegang tangan Dinda. "Mbok masih ada di kamar kok, kalau nggak percaya coba cek aja." Dinda mengajakku untuk melihat kamar Mbok Ibah. "Takut, Din." Aku menggelengkan kepala. "Ayo, Mbak." Dinda memaksa sambil menarik lenganku. Pelan-pelan ku dekati pintu kamar Mbok Ibah. Dinda mendorong pintu itu. Di dalam sana kulihat Mbok Ibah masih duduk di tempat tidurnya. Dia menoleh ke arah kami lalu tersenyum sambil mengangguk ramah. "Tuh kan, Mbok masih di dalam kamarnya," kata Dinda. "Sumpah, Din, Mbak dengar jelas banget kalau Mbok kamu ngomong, terus tangannya panjang banget. Kayaknya Mbak masih ngelindur deh," kata Dinda. Aku menggelengkan kepala. "Ya sudah, lupakan," kataku. Aku rasa percuma bersikeras dengan orang yang tidak percaya padaku. "Emang kamu habis dari mana?" tanyaku sambil menjauh dari kamar Mbok Ibah. Aku mengalihkan pembicaraan sambil menjauh dari kamar Mbok Ibah. "Aku tadi di belakang rumah, Mbak, habis bersih-bersih. Hari ini Mbak kerja ya?" tanya Dinda. "Iya, Din. Mbak mau ganti pakaian dulu ya?" "Mbak kan bidan kan?" Sebelum masuk ke kamar, Dinda malah bertanya lagi. "Iya, Dinda. Di kampung ini kalau ada yang melahirkan nggak suka pakai bidan, Mbak." "Loh, kenapa? Masih pakai dukun ya?" Aku mengerutkan dahi. "Iya, tapi di kampung ini bukan dukun namanya, tapi Paraji." Aku mengangguk-angguk. Ini merupakan tantangan baru bagiku. Aku harus memberikan penyuluhan pada masyarakat agar mereka paham tentang keselamatan saat bersalin. Pagi itu aku dijemput oleh Pak Sukra. Dia pegawai puskesmas. Pak Sukra pasti tahu dari warga kalau aku menyewa kamar di rumahnya Dinda. Aku pun diantar ke puskesmas yang jaraknya lumayan jauh dari Dinda. Mungkin sekitar 15 menit perjalanan. Jalan menuju puskesmas juga rusak parah. Aku dibonceng pakai motor bebeknya Pak Sukra. "Kenapa jalanan di kampung ini rusak semua ya, Pak?" "Ya beginilah, Mbak, jarang ada pembangunan. Sekalinya dibangun aspalnya tipis banget. Ya palingan bertahan 1 atau 2 tahun udah rusak lagi." "Oh begitu ya, Pak." "Iya, Mbak. Paling parah kalau musim hujan banyak yang jatuh dari motor karena jalannya licin, Mbak." Akhirnya kami tiba di puskesmas. Dilihat dari depan, puskesmas itu tampak seram. Temboknya berlumut, catnya juga pudar. Ada pohon beringin besar di depan gedung puskesmas itu. "Kita sudah sampai, Mbak. Ini puskesmas Mekarsari," ucap Pak Sukra sambil tersenyum. "Pak, itu di belakang puskesmas siapa?" tanyaku sambil menunjuk ke arah wanita yang berdiri di halaman gedung. Wanita itu menatap ke arah kami. Ia mengenakan daster dan tampak sedang hamil tua. Dari tempatku berdiri saat ini, aku masih bisa melihat wujud wanita itu dengan jelas.
"Mana Mbak?" Pak Sukra mencari sosok yang kutunjuk-tunjuk. "Oh itu toh Pak, kayaknya dia lagi hamil tua." Aku melihat sosok itu. Anehnya Pak Sukra tidak melihatnya, padahal jelas-jelas wanita itu masih berdiri di halaman belakang puskesmas sambil menatap kami. Siapa wanita itu? Saat aku dan Pak Sukra menghampiri wanita itu, kulihat dia lari begitu saja dan masuk ke semak-semak. Namun, sekali lagi Pak Sukra sama sekali tak dapat melihat keberadaan wanita itu. Aku tidak habis pikir, kenapa banyak sekali keanehan yang kualami hari ini. Saran saya jangan melamun, Mbak. Demit mudah mengelabui kita kalau kita sering melamun. Begitu kata Pak Sukra. "Iya Pak," aku mengangguk. Kami pun masuk ke puskesmas. Sesekali aku masih menoleh ke belakang mencari keberadaan si wanita hamil. Hari pertama kerja di puskesmas Mekarsari sangat membosankan. Aku hampir tidak mengerjakan apa-apa yang berobat sepi, apalagi yang bersalin atau konsultasi kehamilan, sama sekali tidak ada. Petugas di sini kebanyakan makan gaji buta. Tumpukan obat dibiarkan kadaluarsa, lalu dibuang dan diganti dengan yang baru. Nasib obat yang baru pun pasti sama, ujung-ujungnya dibuang juga. Jarang sekali ada yang berobat ke puskesmas ini. Mereka lebih suka pakai jampe dibanding obat. Dinda memang benar, warga kampung ini tidak percaya sama bidan. Mereka lebih suka pergi ke dukun atau paraji ketimbang minta bantuan bidan. Aku tidak bisa membayangkan selama bertahun-tahun makan gaji buta di sini. Sore itu semua petugas puskesmas sudah pulang. Pak Sukra memberikan kunci puskesmas kepadaku. Malam ini aku mau menginap saja di puskesmas. Kebetulan ada hal yang mau kukerjakan. Aku akan menyusun rancangan penyuluhan terhadap masyarakat tentang pentingnya keselamatan saat bersalin. Lebih dari itu, jujur saja aku masih trauma kalau harus pulang ke rumah Dinda. Ada yang tak beres sama mboknya. Dan aku yakin bidan yang pernah tinggal di rumah Dinda juga mengalami hal yang sama. Selepas maghrib, kututup gerbang pintu puskesmas lalu mengunci pintu rapat-rapat. Aku mulai bekerja, menyusun rancangan dan materi untuk penyuluhan. Selang beberapa saat, ada yang mengetuk pintu. Sepertinya ada yang mau berobat. Segera aku beranjak dari tempat duduk dan langsung membukakan pintu. Di depanku berdiri seorang perempuan berbaju daster yang sedang hamil tua. Dia memegangi kandungannya sambil meringis kesakitan. "Tolong aku, Bu," katanya dengan suara yang tak tertahan. "Ya ampun, silakan masuk, Bu," kataku. Jelas saja aku kaget dan langsung membawanya ke ruang rawat. Dia mengadu kesakitan, ketubannya sudah pecah. Belum sempat kutangani, jabang bayi dalam perutnya malah keluar duluan. Wanita itu terengah-engah, keringat membasahi wajahnya. Bayi itu menangis dengan kencang dan saat hendak kupotong talinya ari-arinya, tiba-tiba saja bayi itu malah tersenyum. Kedua matanya membesar dan berkedip-kedip. Dia loncat dari pangkuanku lalu berjalan di lantai. Seluruh tubuhnya masih berlumur darah. Aku berteriak sambil minta tolong. Wanita yang barusan melahirkan sekarang sudah bisa berdiri di hadapanku. Wajahnya datar dan pucat. Dari mulutnya keluar darah kental warna hitam. Aku semakin menjerit histeris minta tolong. Aku lari keluar puskesmas, tapi setiba di halaman puskesmas, aku bingung mau lari kemana. Puskesmas itu jauh dari perkampungan warga. Kulihat wanita itu masih memperhatikanku dari balik jendela puskesmas sambil menggendong bayinya yang masih berlumuran darah. "Tolong!" Aku lari ke depan sambil berteriak.
aku nyalakan senter handphone sebagai penerang jalan. Jalanan itu sangat sepi dan gelap. Daripada tetap tinggal di puskesmas itu, lebih baik aku lari saja ke perkampungan warga. Walaupun perkampungan itu jaraknya cukup jauh dari puskesmas, aku tetap memberanikan diri menembus gelap dan kabut. Langkahku terhenti saat mendengar suara deru motor. Semakin dekat suara itu, semakin jelas. Lalu, cahaya motor menyilaukan mataku. Sambil menjijingkan mata, ku halangi mataku dengan tangan kanan. Ternyata itu Pak Sukra. Kebetulan sekali dia datang. Aku langsung lari menghampirinya. "Pak, tolong saya, Pak." "Loh, Mbak Maya kok ada di sini?" tanya Pak Sukra. "Di puskesmas ada setan, Pak." "Hah? Setan?" Pak Sukra terkejut mendengar kesaksianku. "Iya, Pak, tolong antar saya pulang." "Iya, sudah, naik, Mbak." Aku pun segera menaiki motornya Pak Sukra. Di perjalanan dia terus menasihatku untuk tidak melamun. Katanya saat kita melamun, setan dan jin mudah mengelabui kita. Aku nggak ngelamun, Pak. Aku lihat dengan jelas kalau ada pasien yang melahirkan sanggahku. Nah, saya yakin itu bukan manusia. Lagi pula, warga kamu sini pada nggak mau pergi ke bidan, Mbak. "Saya tahu itu, Pak. Ayo, Pak, bawa motornya ngebut aja. Saya takut." Wajah wanita tadi masih melekat di benakku, apalagi saat dia memuntahkan darah hitam dan kental. Darah itu juga bau. Aku yakin nafsu makanku hilang untuk beberapa hari ke depan. Tadinya saya mau antarin makanan buat Mbak Maya ke puskesmas. Kebetulan istri saya masak banyak. Pak Sukra melambatkan kembali. Laju motornya sudah memasuki perkampungan warga. "Terima kasih banyak, Pak. Untung saya ketemu sama Bapak," kataku. Akhirnya aku bisa bernafas lega. Tak lama kemudian kami tiba di depan rumah Dinda. Kulihat Dinda sedang berdiri di depan pintu. Dia ternyata menungguku pulang. Aku tidak sempat memberitahunya kalau aku menginap di puskesmas. "Mampir dulu saja, Pak," katanya Pak Sukra. "Oh, terima kasih, Mbak. Istri saya sudah nungguin di rumah. Ini makanannya, Mbak, ambil saja." Pak Sukra menyodorkan rantang yang dibungkusi plastik hitam. "Sekali lagi terima kasih banyak ya, Pak. Jadi ngerepotin terus." Ku ambil rantang itu. "Iya, nggak apa-apa, Mbak. Dimakan ya, Mbak. Itu masakan istri saya yang paling enak," ujar Pak Sukra sambil nyengir. "Iya, Pak, pasti." Dia pun pergi. Aku dan Dinda kemudian masuk ke rumah. "Maaf, Mbak nggak bilang ke kamu kalau mau nginep." "Iya, Mbak, nggak apa-apa. Sebenarnya aku nyariin Mbak Maya karena tadi siang mbokku minta dikelonin sama Mbak." Langkahku terhenti karena mendengar penjelasan Dinda. "Minta dikeloni?" tanyaku sambil mengerutkan dahi. "Iya, tolong ya, Mbak. Dari siang mbok nggak mau makan, nyariin Mbak Maya terus. Minta dikeloni." Dinda memegang lengan kananku. "Mbok kamu sudah bisa bicara?" tanyaku pada Dinda. "Iya, Mbak. Aku juga kaget. Soalnya udah lama banget mbok gak bisa bicara. Dan sekarang malah manggil-manggil nama Mbak Maya terus," jelas Dinda. "Ini ada apa lagi? Baru saja aku melihat hantu di puskesmas dan sekarang disuruh ngelonin Mbok Ibah yang menyeramkan itu. Aneh ya, gimana ya, Din?" Aku menggaruk kepala dan tidak gatal. "Kamu tahu sendiri kan kalau aku takut sama mbokmu itu." "Ayolah, Mbak, kali ini saja. Biar mbok saya mau makan, Mbak. Kasihan dia," kata Dinda. Kulihat matanya sudah berkaca-kaca. Aku tidak tega karena harus melihatnya nangis. "Baiklah, tapi jangan lama-lama." Akhirnya aku mengiyakan.
Dinda membawaku kamar Mbok Iba. Seperti biasa, engsel pintu itu berbunyi nyaring saat dibuka. "Maya," desis Mbok Iba. Suara itu kering dan terkesan mengerikan, sama persis dengan suara yang kudengar tadi pagi. Mbok Iba tidur di atas ranjangnya dengan posisi membelakangiku. Ragu-ragu aku mendekatinya. "Mbok," sapaku. "Kloni aku, Nak." Mbok Iba membalikkan badan. Dia menatapku dalam-dalam. "Iya, Mbok, tapi habis ini Mbok harus makan ya." Aku duduk di tepi tempat tidurnya. Aku berbaring di samping Mbok Iba. Bantal yang kutiduri bau minyak jelatah. Setauku, orang-orang tua dulu memang gemar memakai minyak jelatah untuk rambutnya. Mbok Iba lalu membelakangiku. Perlahan kupeluk tubuhnya yang kurus dan ringkih. Tubuh itu tinggal tulang dan kulit. Aku dapat merasakan benjolan-benjolan tulang di tubuhnya. Dinda malah keluar lalu menutup pintu kamar. "Dinda, mau kemana?" tanyaku sambil bangkit dari tempat tidur. Jujur saja, aku takut kalau harus berduaan di kamar dengan Mbok Iba. "Dinda," aku terus memanggilnya. Dan saat menoleh ke Mbok Iba, posisi tidurnya berubah. Sekarang ia terlentang. Kedua matanya melotot dan mulutnya menganga. "Mbok," ku sentuh lehernya. Tidak ada denyut nadi di sana. "Mbok," ku sentuh juga dada kirinya. Tak ada detak jantung di sana. Dia meninggal entah kenapa. Kejadian ini membuatku panik dan langsung lari keluar kamar mencari Dinda. "Mbokmu meninggal," kataku. Seketika saja aku mangkuk berisi bubur yang sedang ia pegang terjatuh. Bubur itu berhamburan di lantai. "Ya ampun, Mbok." Dia lari ke kamar Mbok Iba dan langsung memeluk neneknya itu. Dinda menangis sejadi-jadinya sambil terus mengelus-ngelus kepala mboknya. "Jangan tinggalin aku, Mbok," rengek Dinda. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Kejadian sangat cepat sekali. Aku menduga kalau Mbok Iba terkena serangan jantung. "Dinda, Din." Ada orang yang mengetuk pintu. Dinda tidak mempedulikannya dan terus menangisi Mbok Iba. Segera aku buka pintu itu. Tampak seorang laki parubaya berdiri di hadapanku. "Saya dengar Dinda nangis, kenapa ya?" tanya lelaki itu. Dia adalah tetangganya Dinda. "Mbok Dinda meninggal, Pak." "Innalillahi," ucap lelaki itu. Tanpa dipersilakan masuk, ia langsung menerobos ke kamar Dinda. Aku mengikutinya dari belakang. "Mbok, kamu meninggal." "Kenapa, Dinda?" tanya lelaki itu. "Nggak tahu, Pak Rahmat. Tadi Dinda lagi bikin bubur dan tiba-tiba aja Mbok meninggal. Mungkin Mbok Iba kena serangan jantung, Pak." Pak Rahmat menoleh ke arahku. "Hari ini mbokku udah bisa bicara, Pak. Aku kira Mbok bakalan sembuh." Dinda menyeka air matanya dengan tangan kanannya. "Yang sabar ya, Dinda. Kita ini milik Allah dan akan kembali ke Allah. Sekarang kita urus jenazah mbokmu ya." Pak Rahmat mengelus rambut Dinda. Malam itu juga Mbok Iba dimandikan lalu dikafani. Hanya sedikit warga yang datang melayat. Mungkin besok pagi akan lebih ramai. Jenazah Mbok Iba dibaringkan di ruang tengah. Hanya aku dan Pak Rahmat yang mengaji di samping jenazah Mbok Iba. Sementara Dinda menangis terseduh-seduh di sampingku. "Kamu bisa ngaji?" tanya kepada Dinda. Dia menggelengkan kepala. "Ya sudah, kalau begitu doakan saja mbokmu biar masuk surga ya," kataku sambil merangkul pundak Dinda. Tengah malam Pak Rahmat pamit pulang. Dia bilang besok pagi akan kesini lagi buat mengurus pemakaman Mbok Iba. Aku heran, kenapa warga kampung ini nggak ada yang mau nemani kami? "Kenapa nggak ada yang mau temani kita, Din?" tanyaku sambil menutup pintu rumah. "Mungkin karena Mbok pernah jadi dukun santet." "Dukun santet?" Aku mengerutkan dahi.
Dinda tidak pernah cerita soal ini. Iya, dulu mbokku terkenal sebagai dukun santet. Banyak orang dari kota yang datang ke kampung ini cuma minta bantuan ke mbokku. Dinda menoleh ke arahku. Dia lalu bangkit dari duduknya dan mengajakku ke kamar Mbok Ibah. Dia membuka laci tua, lalu mengeluarkan benda yang dibungkusi dengan kain putih. Perlahan Dinda membuka kain itu. Kulihat ada boneka jerami, jarum, pisau kecil, dan sebuah batu akik yang berkilau. Ini benda milik Mbok. Dulu pas Mbok masih sehat, aku sering melihatnya sedang melakukan ritual nyantet. Jelas Dinda. Ya sudah, letakkan kembali barang mbokmu. Dia sudah meninggal. Lebih baik kita jangan membicarakan keburukannya ya. Aku menyentuh pundak Dinda. Bagiku profesi Mbok Ibah bukan aib. Aku mau jadi dukun santet kayak dia, ucap Dinda dengan tatap wajahnya yang kosong. Hus, jangan bilang kayak gitu. Membunuh orang itu bukan pekerjaan yang mulia. Aku yakin psikis Dinda terganggu, makanya dia ngomong seperti itu. Kalau ada yang kita bunuh orang jahat, kurasa membunuh jadi pekerjaan yang mulia. Dinda menyanggah. Keburukan jangan dibalas dengan keburukan juga, Dinda. Orang jahat serahkan ke polisi, biar hukum negara yang membalasnya, kataku sambil tersenyum. Aku terus menasihatinya. Dinda meletakkan kembali barang milik mboknya ke dalam laci. Kami lalu kembali ke ruang tengah dan tidur di samping jenazah Mbok Ibah. Tengah malam aku terbangun dari tidur karena kedinginan. Namun aku dibuat terkejut lantaran Dinda dan jenazah Mbok Ibah hilang. Kemana mereka? Kudapati pintu rumah terbuka lebar. Padahal sebelum tidur aku sudah menguncinya. Di luar hujan turun sangat lebat. Sesekali petir menyambar dan cahaya kilatnya menyilaukan mataku. Dinda, panggilku. Mbak Maya, sini main mbak. Itu suara Dinda. Pelan-pelan aku mendekati ke pintu. Di halaman rumah ada Dinda yang sedang hujan-hujanan dengan jenazah mboknya yang masih dibungkusi kain kafan. Jenazah itu tergeletak begitu saja di halaman rumah, sedangkan Dinda loncat-loncat di samping mboknya. Sesekali dia menciumi pipi mboknya itu. Sini mbak, main sama kita, mbokku hidup lagi. Oke ya, itu tadi cerita dari Dinas Bidan ya. Sebelum ceritaku tutup, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, dan komen. Nantikan kelanjutannya part berikutnya ya. Oke.